Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi renang. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pengertian renang, sejarah renang, manfaat renang, macam-macam gaya renang, teknik dasar renang, dan yang terakhir yaitu resiko olahraga renang. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian renang. Renang adalah gerakan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Nah, selain pengertian yang kita sebutkan tadi, ada beberapa pengertian renang menurut para ahli, yaitu ada 3 menurut para ahli. Jadi, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama yaitu ada menurut Casio Dwi Jawinto. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat diajarkan ke seluruh usia manusia. Nah, jadi menurut beliau, renang itu merupakan olahraga yang dapat kita ajarkan ke seluruh usia manusia. Jadi, bisa saja itu usia muda, seperti anak-anak, usia dewasa, dan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada yang menurut Muhajir. Nah, menurut beliau, renang merupakan olahraga yang dapat memberikan kesehatan bagi tubuh. Jadi, olahraga renang ini bisa memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Nah, yang terakhir, menurut para ahli yang ketiga yaitu menurut Budi Ningsih, renang merupakan olahraga yang dilakukan dengan bantuan air. Jadi, jika kita ingin melakukan olahraga renang ini, kita membutuhkan air. Nah, materi yang keduanya yaitu sejarah renang. Sejarah renang ini bakal saya jelas secara singkat aja ya, jadi bisa kalian baca di layar. Lanjut ya, yang ketiga yaitu kita akan bahas tentang manfaat dari renang. Setiap olahraga apapun yang kita lakukan, tentunya olahraga tersebut menyimpan manfaat tersendiri. Jadi, apa saja sih manfaat olahraga renang itu? Yang kita mulai ya, dari yang pertama manfaatnya yaitu meredakan stres. Manfaat kedua yaitu dapat membugarkan tubuh. Ketiga, dapat meningkatkan mood. Dan yang keempat yaitu sebagai sarana melatih pernapasan. Jadi banyak sih manfaat dari olahraga renang ini ya. Tapi di sini Penny cuma nyebutin beberapa aja. Jadi yang lainnya bisa kalian cari sendiri ya teman-teman. Jadi lanjut kita ke materi yang keempat. Pembahasan keempat ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya renang. Nah, yang pertama ini kita bakal bahas terlebih dahulu yaitu gaya bebas. Jadi, gaya bebas itu apa sih? Terus, yang seperti apa gaya bebas itu? Diperhatikan ya. Ya, buat kalian yang pengen tahu gaya bebas itu seperti apa, bisa diperhatikan di layar. Dan gaya bebas itu adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, seperti yang digambar. Nah, gaya yang kedua yaitu gaya katak atau gaya dada ya. Nah, kalian perhatikan yang digambar seperti itu melakukan gaya katak. Gaya katak atau gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dari gaya bebas, karena batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Yang ketiga yaitu gaya renang punggung. Nah, gaya renang punggung adalah gaya renang yang satu-satunya dilakukan dengan cara terlentang. Jadi gaya renang punggung ini dilakukan dengan cara tubuh kita itu terlentang, dalam posisi terlentang. Bisa diperhatikan dalam gambar ya.
Kita langsung yang keempat, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu itu seperti apa sih? Nah, gaya kupu-kupu adalah variasi dari gaya dada. Supaya lebih paham, bisa perhatikan gambar ya. Oke, setelah kita bahas tadi macam-macam gaya renang, sekarang kita masuk yang bagian kelima, yaitu teknik dasar renang. Teknik dasar renang itu terdiri dari dua. Yang pertama ada pemanasan dan yang kedua pendinginan. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu yaitu pemanasan. Sebelum melakukan aktivitas renang, lebih baik kita terlebih dahulu melakukan pemanasan. Banyak seseorang yang ingin melakukan renang tapi tidak melakukan pemanasan. Akibatnya bisa mengakibatkan tubuh menjadi kram saat berada di air. Nah, untuk melakukan pemanasan dalam renang ini, kalian bisa melakukan pemanasan yang pertama yaitu forward lunge. Nah, forward lunge ini yaitu pemanasan untuk meregangkan otot paha, betis, dan yang lainnya. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya forward lunge. Nah, pemanasan yang kedua, kalian bisa melakukan yang namanya standing T. Standing T ini dilakukan untuk bertujuan melenturkan persendian bahu Anda. Pemanasan yang ketiga, kita bisa melakukan standing back flexion. Untuk apa kita melakukan standing back flexion? Bertujuan untuk melenturkan bagian leher ke bawah. Jadi, ada 3 pemanasan yang dapat kita lakukan. Yang pertama forward lunge, kedua standing T, dan yang ketiga standing back flexion. Setelah melakukan pemanasan, nah di setiap olahraga kita sangat dianjurkan untuk melakukan pendinginan. Supaya apa? Supaya kinerja jantung Anda kembali seperti semula. Setelah kita bahas tentang teknik dasar renang, sekarang kita masuk ke dalam resiko olahraga renang. Apa saja sih resiko dalam renang ini? Mari kita bahas ya. Yang pertama, resiko dalam olahraga renang yaitu bahayanya klorin. Di dalam kolam renang terdapat klorin untuk penjernih air, namun belum tentu air tersebut sudah terbebas dari bakteri. Bahkan ada bakteri yang masih hidup di dalam air yang ada klorinnya tersebut. Nah, risiko yang kedua yaitu aroma kaporit. Air yang berbau kaporit ternyata adalah hasil pencampuran klorin dengan keringat, serta urin maupun cairan tubuh manusia lainnya. Resiko yang ketiga yaitu mengandung urin dan kotoran. Jadi, jika saat Anda merasakan mata Anda perih saat berenang, itu bukanlah akibat dari bahan kimia klorin, melainkan klorin yang sudah tercampur dengan urin pada manusia. Jadi, menyebabkan mata kita sangat perih saat berenang. Dan yang terakhir yaitu resiko lain yang menanti. Jadi, maksudnya seperti ada resiko lain selain 3 hal yang telah disebutkan tadi, seperti infeksi mata, infeksi kulit, bahkan juga diare. Oke, itulah penjelasan materi renang dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.